Dokumen kelas berat dirilis, Hari Kiamat Pasar Real Estate China. Pada tanggal 25 Agustus Dewan Negara Partai Komunis China menyetujui dokumen nomor 14 berjudul, Panduan Pendapat tentang Perencanaan, Konstruksi, dan Penjaminan Perumahan Terjangkau. Menurut laporan baru-baru ini oleh jaringan pengamat ekonomi, dokumen nomor 14 telah dibagikan kepada berbagai pemerintah kota dan lembaga terkait, yang akan segera diterapkan. Para ahli dan cendekiawan menganggap langkah Partai Komunis China baru-baru ini sebagai pertanda kiamat bagi pasar real estate China. Intinya, dokumen nomor 14 menyangkut dorongan pemerintah untuk membangun perumahan terjangkau di kota-kota besar untuk disewakan atau dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, peraturan ini membatasi individu untuk menjual atau menyewakan properti tersebut. Harian Saisu, sumber media keuangan terkemuka di Taiwan, menerbitkan sebuah artikel oleh Bisak, yang mengeksplorasi dampak dari dokumen nomor 14. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana dokumen ini mendorong pemerintah daerah untuk memperoleh properti dari perusahaan real estate yang gagal dan mendistribusikannya, dengan menggunakan metode yang mirip dengan penjualan tangan kosong kepada keluarga yang kurang beruntung secara finansial. Rumah-rumah ini tidak dapat diperdagangkan di pasar, hal ini menunjukkan kembalinya era sebelum revolusi kebudayaan, yang mengingatkan pada distribusi perumahan yang diatur di masa depan China. Bisak mencatat bahwa meskipun dokumen nomor 14 tampak mengingatkan pada pendekatan Singapura, namun dokumen tersebut tidak mengizinkan peralihan serupa dari perumahan terjangkau ke dalam transaksi properti komersial. Dari wawasan yang diproyeksikan oleh dokumen ini, hal ini memberikan petunjuk bahwa China mungkin tidak memiliki pasar real estate di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah China tidak melakukan intervensi untuk menyelamatkan perusahaan seperti Evergrande dan Country Garden dan tidak memiliki prospek optimis terhadap masa depan pasar real estate. Selain itu, selama konferensi kerja keuangan pusat pada bulan November, PKC menekankan otoritasnya atas permasalahan keuangan. Bisak menghasilkan kesimpulan bahwa kejelasan kebijakan saat ini sama dengan membayangkan Sungai Kuning dan Sungai Yangtze berbalik arah. Mengatasi dampak dokumen nomor 14, Gu Qian, pemimpin redaksi The Epoch Times versi bahasa Mandarin, mengutip pengungkapan baru-baru ini yang dilakukan secara online oleh seorang investor China yang berbagi wawasan dari sumber tingkat tinggi. Perbincangan yang ada adalah ketika dokumen nomor 14 mulai diberlakukan, terdapat ekspektasi bahwa harga properti di kota-kota papan atas seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen akan naik, sementara harga properti di kota-kota sekunder dan tersier mungkin akan anjlok hingga hanya 1/10 dari nilai saat ini. Dia menyatakan keprihatinannya tentang potensi kerugian yang dihadapi oleh banyak investor kecil dan dengan penuh semangat menganjurkan tindakan selama pertunjukan, yang memicu kritik keras dari agen real estate. Gu menyoroti setidaknya 3 masalah yang saling terkait akibat dokumen nomor 14. Pertama, mungkin ada masa depan yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan real estate, di mana beberapa pakar China memperkirakan potensi tingkat kebangkrutan sebesar 90% dalam 5 tahun ke depan. Kedua, pemerintah daerah akan menghadapi krisis keuangan karena berkurangnya pendapatan dari penjualan tanah, sehingga memperburuk utang pemerintah. Permasalahan ketiga adalah sekitar 70% aset China terikat pada perumahan, sehingga penurunan harga properti dapat mengurangi kekayaan pribadi secara signifikan.